Iya, ya perkenalkan nama saya Noel. Saya PhD di Statistical Science dan Applied Mathematics di Universitas Wien. Saya udah 16 tahun jadi statistician dan 12 tahun di data science. Seperti yang Mas Yuda beritahu tadi, jadi saya sering dijadikan konsultan untuk di Vision Fund, itu SoftBank, terus Temasek, Berhad, untuk melihat industri at glance ya, gitu. Nah, selanjutnya kita lihat Indonesia at glance. Jadi Indonesia per tahun 2020 itu ada 274 million population dan 87%-nya itu di bawah umur 54 bonus demografi. Terus kita 58% itu hidup di urban, tetapi masih ada 83 million orang yang unbanked, belum bank. Kemudian 5,5 ATM itu ada di Indonesia untuk per 10.000 adults untuk orang dewasa. Terus 1,8 branches per 10.000 adults. Nah, 49%-nya itu yang umur 15 itu sudah punya akun bank. Jadi yang umur 15 tuh 50-50 dia punya akun bank atau enggak. Kemudian GDP per kapita kita juga naik. Itu jadi $4.136. Yang bikin Indonesia jadi di middle class. Meskipun masih ada 77% financial inclusion. Kemudian internet penetration di Indonesia itu sudah 67%. Tapi masih seperempat yang belum kena internet. Nah, 59%-nya itu penetrasinya di smartphone semua. Dan mobile subscription tuh bertumbuh terus tiap tahun selama 125%. Nah, 274 million ini, 145 jutanya hidup di Jawa, di Java. Nah, kemudian dari semua pengguna internet, itu 54% itu menggunakan mobile banking. Biarpun dari riset ada 39% juga yang literasi keuangannya belum paham banyak ya. Dan kalau tadi 49% itu umur 15 tahun 50-50 punya bank account. Nah, tapi kalau umur 15 itu cuma 2,4 yang punya credit card. Kemudian 112 average spend online itu per bulan itu masyarakat Indonesia tuh $112. Jadi sekitar mungkin 1,5 juta ya belanja per bulan. Besar juga. Dan 88%-nya itu e-commerce itu dia adopsi setelah dia jadi internet user gitu. Dia belanja online. Kemudian di Indonesia fintech system sendiri itu yang terbesar masih di bidang lending. Baru yang terbesar kedua di payment. Baru sisanya ada post service, comparison, crowdfunding, kemudian insurance tech juga mulai bertumbuh ya, terus personal finance, dan ini juga menarik nih, maksudnya 8%. Banyak startup-startup tuh yang mulai mengelirik ke Bitcoin sama kripto gitu. Ya, development-nya sendiri di Indonesian fintech sektor itu tahun 2020 BI itu mengeluarkan regulasi mandatory ada universal QR code untuk semua payment. Nah, number license e-money operator tuh yang sudah ada saat itu tuh ada 50. Nah, funding dari Ant Financial, salah satu venture capital juga, itu raise aku-laku untuk melebarkan wealth management. Itu kemarin valuation-nya $40 million. Nah, kemudian untuk tahun 2020 dan 2023 and beyond, jadi ada penemuan menarik tuh gross transaction value untuk digital wallet di Indonesia itu grow 16-fold setiap tahun 16 kali, 4 gitu.
Diproyeksikan waktu tahun 2018 itu digital wallet cuma 1,5 billion, tapi 2023 kita bisa mencapai digital wallet sampai 25 billion dollar. Nah, digital wallet usage itu diproyeksi itu bakal bertumbuh terus. Setiap 2018 itu bakal 10%, kemudian 2023 sampai 20%. Nah, karena kita middle class-nya menaik tingkat, kita naik ke kelas middle class, dan itu akan diekspektasi grow lagi 26%, itu kita bertambah terus. Meskipun ada temuan persentase milenial di Indonesia yang mau tabung di bank tuh 10% gitu. Oke. Nah, sekarang leading fintech yang lagi traction banyak untuk raise funding capital itu untuk valuasi yang 50 million dan ke atas. P2P yang lending ke customer, yang B2C, itu Kredivo dan Aku Laku. Untuk yang B2B, yang 50 million ke atas, itu Coinworks. Kemudian valuasi yang 20 sampai 50 million dollar, yang B2C ke customer, ke consumer, itu uang teman. Yang B2B-nya ada Alami, Awan Tunai, dan Investri. Nah, untuk 20 million dollar ke bawah, ini ada Teralight, Julo, yang B2C-nya, kemudian yang B2B-nya ada Akseleran, Modalku, dan Amarta. Ya. Nah, major regulasi di milestone di P2P lending ini, saya fokus ke lending karena yang paling besar ya, ininya apa modal bisnisnya di tipe startup. Itu dari 2016 itu OJK ngeluarin regulasi untuk information technology based lending service itu boleh ya boleh menjadi lending lah dipakai teknologi. Kemudian kita lihat pertumbuhannya tahun 2018 itu OJK mengeluarkan regulasi untuk crowdfunding itu boleh menjual shares-nya ke electronic platform. Jadi bisa kerjasama biarpun belum sudah pasti jadi retensi untuk menuju bank digital ya. Gitu. Kemudian 2019 e-wallet itu boleh seperti OVO dan Aku Laku itu sudah sudah memprovide bisa peer-to-peer lending langsung investment service untuk transformasi menjadi digital bank. Tetapi tahun 2020 kita tahu itu banyak cases fraud, terus unethical collection practice, terus resikonya karena resiko tinggi sekali, orang kan bisa minjem mudah ya. Itu OJK sampai ngeblok sekitar 2.591 platform di 2019 sampai 2020. Nah, regulator itu sekarang akhirnya bekerja sama dengan Fintech Lender Association untuk partner dengan OJK dan berencana untuk mengeluarkan Fintech Data Center untuk mengatur kredit risikonya gitu. Seperti debtors identity card, KYC ya, terus tax nomor pajaknya. Nah, other regulation itu related semua ke kegiatan fintech seperti data, privacy, dan cyber security. Jadi yang mau saya bicarakan di sini semuanya data, benar seperti kata Ibu Tita itu semua menjadi data company. Bahkan 5 hari yang lalu pun OJK sudah konferensi pers ada mengerucut 2 nih antara bank baru menjadi digital bank atau transformasi bank untuk menjadi digital gitu. Jadi semuanya kayaknya ke digital. Nah, kalau digital kan berarti data makin banyak di situ yang bisa dijadikan analitik, potensinya endless banyak sekali. Gitu. Nah, kemudian ini P2P lending startups yang di Indonesia, itu yang di license itu ada 33, salah satu ini, ada juga Danamas tuh, punya Sinarmas, tapi jadi P2P lending, salah satu contohnya. Kemudian ini yang baru register, ada 126. Jadi memang ini early adopternya mulai
di Indonesia tuh mulai menggeliat gitu. Mungkin karena kita juga dapat bonus demografi, berarti kan muda-muda milenial kan. Kemudian kita juga pendapatannya naik gitu. Nah, sekarang impact COVID-19 untuk spesifik startup P2P lending ini. Yang pertama pasti surging online loan demand. Itu pinjaman online tuh makin besar kali, makin besar dan makin dipermudah. Nah, karena makin dipermudah, resikonya juga tinggi untuk kredit macet. Jadi kan resikonya tinggi sekali karena ya, ada juga beberapa startup yang dilarang tuh yang tinggal foto pribadi selfie sama KTP mereka langsung dapat dana. Nah, itu ditakutkannya jadi bubble, kita nanti decline di fundingnya. Nah, kalau decline di funding ya investor nggak tertarik karena resikonya besar sekali kan, biarpun gain-nya besar juga. Nah, itu yang ada impact-nya untuk jadi partnership. Nah, sekarang ini kan memang open banking itu kalau dari sisi fintech itu mereka senang karena makin banyak data yang mereka bisa olahkan. Cuma kalau dari sisi bank, memang bank masih kayak nanti dulu nih kenapa yang mereka terus yang dapat si OJK itu bank tidak boleh jadi marketplace. Nah, di situ yang perannya regulator gimana nih cara bisa kerjasamanya gitu. Biar untuk nanti bisa di-push untuk online services gitu. Jadi sebagai contoh mungkin nanti di masa depan, katakan kalau kita mau bikin visa kita ke embassy, itu kita orang embassy-nya kan nanya, boleh minta rekening koran nggak? Itu biasanya kan kita pulang dulu, kita ke Bank Mandiri contohnya, terus kita bayar di situ rekening korannya, baru kita baru kebalik lagi ke embassy-nya. Itu kan lama banget gitu. Nah, nanti mungkin kalau sudah open banking sudah open banking itu nanti bank tinggal minta aja API-nya, kita tinggal pakai HP. Iya, dan embassy mau lihat rekening koran yang kita tinggal yes, itu langsung selesai embassy sudah megang possess rekening koran kita. Dan itu salah satu contoh dari sekian banyak contoh yang lain. Yang artinya karena nanti bakal makin open, mau bank maupun fintech dan bisa bekerja sama di dalam satu nanti sandboxing atau API management yang di situ, itu teknologi juga makin besar gitu, makin besar potensinya, makin memegang peran lagi begitu. Nah, sekarang future-nya fintech di Indonesia dan strength-nya itu Indonesia populasinya besar gitu. Biarpun itu pun weakness juga, biarpun besar populasinya tapi masih banyak yang belum unbanking itu yang belum punya rekening di bank. Nah, terus strength-nya kita mobile penetration kita tahun 2018 ke 19 itu kita nomor 1 di dunia untuk mobile penetration gitu. Nah, itu biarpun distrik regulasi. Nah, opportunity-nya di situ middle class kita bertumbuh terus, tapi dan cashless payment. Jadi memang teknologi sekarang pun ya sudah menjadi backbone, tapi akan lebih jadi backbone-nya lagi di industri Indonesia. Nah, ini ada quotes yang saya mau bicarakan gitu. Jadi saat ini itu no longer yang big itu hajar yang small, tapi zaman sekarang itu yang fast beating the slow. Kita sudah lihat contohnya di mana-mana. Di startup kecil dia bisa menghajar suatu industri, mendistruksi industri besar seperti itu. Jadi zaman sekarang itu antara kita harus mendisrupt diri kita sendiri atau kita didisrupt sama orang lain. Udah nggak bisa main aman lagi. Ya, sekian. Terima kasih.